Saya langsung di Lantai 5 Samarinda Central Plaza di 7.7 RB Radio Dunia of Inspiration. Halo, selamat malam. Selamat malam Hari Bandar. Seperti biasa kita udah masuk di hari Minggu lagi ya Pak. Oke. Ini kayak baru aja mulai bulan September udah tengah bulan ya. Tengah bulan dan dompet kita alhamdulillah menipis bro. Iya, karena banyak kejadian yang tidak diinginkan sepertinya ya. Banyak hal-hal yang ngebikin dompet kita boncos gitu ya. Iya, nggak apa-apa sih RB Partner itu namanya retorika kehidupan ya. Suka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi ya tetap harus dihadapi aja. Ini RB Partner semuanya seperti biasa ketemu lagi bareng kita berdua. Ada Uda Alvareza, ada Ivan Desaro yang bertugas di malam ini program RB Snack, dan ada spesial Maca. Malam minggu temanya cinta. Kita juga punya guest star gitu ya, Dek. Betul, malam hari ini kita punya guest star yang mudah-mudahan nanti di minggu-minggu ke depannya kita bakal ada guest star juga ya. Supaya pendapat-pendapat yang terlontar dari kedua batang ini itu ada komparasinya gitu. Biasanya kan POV-nya kan cowok-cowok terus ya. Jadi cewek-cewek ngerasa, wah nggak gitu deh kayaknya. Iya gitu. Dan tentunya kita juga masih open sebesar-besarnya nih untuk RB Partner semua yang siapa tahu berminat untuk mensponsori podcast yang satu ini. Soalnya tayangnya nggak cuma di radio doang ya Pak. Kita juga tayang di YouTube dan juga Spotify gitu ya. Jadi iklan kamu bisa bertahan di sana selama-lama servernya kagak down. Iya, selama YouTube sama Spotify-nya masih buka gitu. Buka warung kali ya. Warung. Ya. Jadi buat RB Partner semuanya kamu bisa dengerin podcast Maca juga di kalau Spotify apa namanya Pak? Spotify-nya itu 877 RBFM Samarinda ya. Cari aja podcast Maca. Podcast Maca gitu. Sama juga di YouTube di RBFM Samarinda RB Partner. Betul. Kita bakal balik setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Pengen tahu temanya apa? Abis yang satu ini. Tapi RB Night Special Maca. Malam minggu temanya cinta. Ada 7.7 RB Radio Dunia of Inspiration ya. Tahan-tahan dulu ya. Kalau apa ini tahan bro? Joget-joget. Siapa tahu ke bawah suasana sama lagu ini gitu. Emang ya artis kan? ini dengan judul lagu Work ini ya bikin jiggle. Pengen bikin kita twerking gue deh. Oh twerking, aduh. Tapi kita nggak bakal ngebahas twerkingan malam hari ini RB Partner karena biasa lah ya. Kita toing-toing aja deh. Kita di Maca ini bakal ngomongin tentang percintaan. Percintaan lagi ya. Seperti yang tadi Bang Ivan udah bilang kan, kalau biasanya kita cuman berdua aja, POV-nya ya kita lagi gitu kan. Kita lagi. Hari ini kita datangin spesial tamu, ada Nopi. Kok tepuk tangannya manual ya? Iya, pakai Ya kita coba tes suaranya Nopi dulu kali ya. Ya. Halo Nopi. Nggak keluar ya? Oh ininya coba sebentar. Kabelnya kayak kurang masuk nih. Cek. Nah, oke. Coba sekali malu-malu kayaknya ya. Halo Nopi, selamat malam. Malam. Asik banget nih ya. Akhirnya ada suara cewek gitu ya. Setelah sekian lama batangan doang. Udah nggak boleh lagi Pak batangan Pak. Kalau pemerintah. Harus soalnya nggak kena cukai. Itu tapi batangan yang lain ya. Itu ilegal Pak. Oke, ya RB Partner semuanya, malam ini kita kedatangan Nopi. Nopi enaknya aku perkenalkannya sebagai apa nih? Kayaknya influencer ya kan, atau mungkin selebgram. Jadi kalau RB Partner yang pengen tahu Nopi, aku kasih tahu ya, kamu boleh follow IG-nya @nopif ya. Iya, betul. Oke. Nah, kamu bisa lihat tuh Nopi tuh ngomong sama kapibara coba. Kapibara apa domba ini? Alpaka. Itu alpaka. Kapibara apa yang itu ya, yang hitam. Kapibara tuh kayak bro. Iya. Kayak berang-berang. Kayak berang-berang. Sorry. Alpaka. Itu ilama apa alpaka? Alpaka. Mirip ya. Tuh ya. Main tenis juga. Iya kan. Wah, seru deh pakainya Nopi. Penyanyi juga ya? Nyanyi juga ya? Enggak ya? Enggak. Itu nari. Oh nari gitu. Tapi kita kenal aja langsung kali ya sama Nopi ya. Nopi aslinya dari mana Nopi? Asli Samarinda. Asli Samarinda. Oke. Lahir gede di Samarinda ya? Lahir gede di Samarinda. Oke. Coba mungkin Nopi mau sapa-sapa temen-temennya dulu gak nih sebelum kita bahas ke tema kita? Oke. Malam fans-fans aku yang di luar sana. Oke, mungkin beberapa orang udah kenal aku tuh sebagai Miss Nopi. Miss Nopi Miss gitu Nopi ya. Karena profesi aku kebetulan itu guru balet. Oh, guru balet.
pantas di foto sosmednya ada anak-anak gitu ya. Iya. Kebetulan Bang Ipan kemarin kan lagi cari-cari tempat kursus ya. Oh, kursus balet. Aku mau kursus komputer, Bro. Oh, bukan balet ya. Iya. Kalau balet fleksibel nanti tangannya. Oh iya. Jaringnya aja. Ini jarinya fleksibel. Nah, ini bisa split. Ya. Itu karena keseringan makan mie sedap ya. Oh, mie sedap. Oke, Novi terima kasih banget udah datang ke podcast Maca malam hari ini. Oke. Mudah-mudahan cocok ya. Ntar kontrak bisa diperpanjang lah. Iya. Ada Mr. Takur juga tuh di sebelah. Oh iya, sertakur. Oh iya, nah Harvey Bandar malam hari ini kita bertiga bakal ngebahas satu tema. Ini salah satu yang mungkin bisa dibilang cukup cukup sulit-sulit gampang, yaitu memilih pasangan. Nah setiap orang pasti punya dasar tertentu pada saat dia memilih pasangan atau calon pasangannya dia gitu. Nah nanti kita bakal ngobrolin POV-nya kita cowok-cowok sama Novi. Nah kita mulai dari Novi dulu deh. Novi sendiri sekarang jomblo kah? Atau mungkin udah ada cem-ceman? Atau mungkin dari banyaknya fans itu ada yang suka stalking? Kayaknya dia suka sih. Ada yang nge-like story-nya gitu ya. Kayaknya dia suka, cuman aku masih belum, effort kamu mana gitu. Asik ya. Nggak sombong sih ya. Wah. Cuma ya banyak aja yang nge-like. Nge-like doang. Jadi nggak ada yang nge-DM gitu? Alhamdulillah bisa jadi afiliator. Enggak sih, beberapa ada. Ya kalau kata teman aku tuh fans onlineku tuh lebih banyak daripada realnya gitu. Oh gitu. Tapi kalau untuk status sekarang Apa nih? Apa nih? Enggak. Status sekarang lagi sendiri. syukurnya lagi PDKT. Oh, PDKT. Wah, beruntung sekali tuh abang-abang yang bisa mendapatkan hatinya Nopi gitu ya. Tapi tadi kalau Novi bilang dia punya ada beberapa fans online. Kayaknya aku hari ini udah sign up sih. Aku bakal jadi sign fans out? online. Sign up. Oh, sign up. Kirain sign out. Sign up. Karena udah mendengar dia lagi deket seseorang gitu. Oh enggak, aku suka personality-nya gitu. Ya kan, semoga terinspirasi ya. Oke, nah Nopi kan tadi katanya lagi dalam proses pendekatan kan sama penjajakan seseorang, gitu ya. penjajakan. Tentunya sebelum akhirnya memutuskan untuk oke, aku mau PDKT sama nih orang gitu. Ada dasar tertentu nggak sih atau kriterianya mungkin kriteria ya tertentu saat Novi aku mau dideketin sama kamu. Kan nggak semua orang bisa kita terima untuk bisa ngedeketin ya. Ada nggak? Kalau dari aku sendiri, kalau first impression ketemu orang nih, kalau nggak ada percikan dari aku itu sulit buat deket. Maksudnya, misalnya kayaknya aku nih udah tahu nih orang ini suka sama aku. Aku kayaknya ya aku tipenya kalau aku udah tahu orang itu suka sama aku kayak sebegitu sukanya, kayaknya dia bisa gagal deh deketin aku. Aku sukanya yang kayak jangan mudah dong gitu. Iya gitu loh. Kayak, ketahuan banget sih kamu suka aku gitu. Jangan ngechat lagi ngapain nih, udah makan belum gitu. Itu template banget. Kayak biasa aja gitu. Terus kalau di aku, kalau you too much banget PDKT, yes. Karena aku tipenya nggak mau kalau misalnya nanti pacaran itu berkurang gitu. Mending kamu real di awal deh. Kamu tuh cuma bisa segini aja gitu. Jangan karena kamu suka sama aku, kamu jor-joran gitu loh. Sementara itu bukan dirinya kamu gitu. Ibaratnya kayak love bombing gitu ya. Iya. Nah aku menghindari itu karena di aku sejauh ini aku pacaran, begitu itu berkurang, di aku juga ternyata cuma di awal-awal kayak gitu. Iya. Nah kalau ngomongin dari yang aku tangkap dari yang ceritanya Novi gitu ya, apakah ini emang terjadi semenjak awal Novi pertama kali mengenal yang namanya perasaan terhadap lawan jenis, atau ini sebenarnya berkembang seiring jalan gitu? Karena kan tentunya setiap orang tuh beda-beda ya. Pada saat mungkin usia sekian, dulunya nggak gitu. Yang penting ganteng aja, yang penting cantik aja, yang penting tajir. Ya kan. Tapi ada juga yang mungkin dari awal memang udah kayak aku menutup diri. Pokoknya aku maunya orang yang kayak gini. Nah kalau dari Novi sendiri gimana? Apakah itu ada perubahan seiring jalan waktu gitu ya? Seiring waktu, tumbuh dewasa dan sebagainya, terus pengalaman dan sebagainya, atau emang dari awal pertama kali suka sama lawan jenis emang blockingnya gitu? Enggak sih, kayaknya itu
karakter ya, maksudnya dari awal ya. Maksudnya kayak dari pengalaman aku pacaran juga gitu loh, kayak kebanyakan seperti itu gitu. Awal-awal doang kayak jor-joran, kita sakit tuh kayak mau makan apa, didatengin lah apa segala macam. Udah pacaran kayak baru 3 bulan atau 4 bulan kita sakit kayak udah, oh ya udah istirahat aja di rumah, jangan lupa makan ya, udah kayak gitu doang. Apa mungkin gara-gara dia lagi sibuk makanya nggak sempat buat jenguk gitu? Nah di kamusnya aku nggak ada orang itu sibuk. Wah. Di kamus aku maksudnya gini loh, semua orang itu pasti punya pekerjaan gitu. Jangan salah, maksudnya jangan bilang cewek ya, kamu mau nggak makan kalau kita cowok kamu nggak kerja. Bukan masa itu. Kalau aku pasti cowok kalau tak menghargai kita sebagai pasangan, mau sibuk kayak apa pasti ngabarin. Nah aku setiap kali mengawali hubungan, apapun itu aku cerita, maksudnya aku nggak suka ditinggal, gini aja deh, ya aku nggak suka ditinggal gitu. Aku bilang aku nggak suka ditinggal ya, tapi kalau kamu sibuk cuma chat aja, kasih tahu aku lagi sibuk nih, aku lagi kerja, cuma chat gitu aja kan. Gak susah. Artinya maksudnya gini, maksudnya Novi itu bukan berarti kamu juga gak memprioritaskan pekerjaan kamu. Iya. That's okay, kamu punya pekerjaan, tapi paling tidak let me know apa yang kamu lakuin. At least kamu ntar free-nya jam berapa gitu ya. Kayak gitu, kayak Okay. Di dunia ini menurut aku nggak ada sih manusia sesibuk itu, pasti pegang handphone itu pasti, nggak mungkin enggak gitu loh. Survei aja mengatakan orang Indonesia itu pegang handphone 10 sampai 11 jam per hari, Pak. Iya. Bahkan di toilet sekalipun gitu ya. Iya. Bener banget 100%. Jadi kalau misalkan ada cowok yang bilang aku sibuk, sorry aku nggak pegang handphone, itu sebenarnya nggak mau buka aja. Iya. Kan? Atau ketiduran maybe. Iya. Tapi memang ya itu tadi sih pentingnya mungkin komunikasi di awal gitu ya. Nah kalau Novi bilang sebenarnya berarti basic Novi untuk membiarkan orang mendekati Novi itu yang pertama, jangan terlalu kelihatan kalau kamu tuh suka sama aku gitu ya. Biar ada sisi-sisi penasarannya gitu ya. Sebenarnya nih orang suka apa enggak ya sebenarnya gitu bener. ya. Karena kan gimana ya, cewek tuh pasti nuntut effort ya gitu. Nanti kalau misalnya kita bilang jangan terlalu too much deh, loh tapi kan kamu nanti tiba-tiba nanya mana effortmu kayak gitu kan, pasti dibalikin kayak gitu kan. Ya memang sih cewek itu butuh effort, tapi kalau tuh mas di mana-mana yang berlebihan itu pasti nggak baik kan. Ada niatan tertentu mungkin ya si cowoknya gitu ya. Intinya sih sebenarnya kayak tadi Novi bilang, ya percuma aja lu effort di awal-awal cuma buat ngimpress aku doang. Setelah 3 bulan lu berubah, ya kan aneh juga. Begitu gitu. dapet beda gitu. Makanya dapat dia nggak penasaran lagi mungkin ya. Iya, makanya kan aku bilang udah misalnya kayak misalnya aku ketemu orang nih udah klik, aku udah bilang kalau kamu mau deketin aku, jadi diri kamu aja deh, nggak usah yang terlalu gimana-gimana. Biar aku nanti begitu jadian nggak kaget gitu loh. Kamu berubah nanti, kalau misalnya kamu berubah kita malah kelahi gitu loh. Nanti aku bilang kamu kurang perhatian lagi sama aku, kamu kurang ini itu gitu loh. Tapi kan biasanya kalau cowok deketin cewek ya, dia bakal pakai wallpaper yang berbeda gitu. Kayak image yang beda gitu. Benar. Misalnya awal-awal perhatian itu wajar aja sih ya. Yang awalnya mungkin dia itu ya nggak se-care itu sama orang lain, tapi pas dia suka sama kamu, dia care banget sama kamu. Itu gimana tuh? Nah makanya tetap sih di aku tak usah too much gitu loh. Jangan too much karena gimana ya, orang memang sih kalau suka itu pasti kayak bakal ngejar terus gitu. Tapi sebentar sebelum kita ke situ. Nah, kamu taunya dia too much atau enggak ntar dari mana? Maksudnya dari kan gini, ini PDKT dari awal nih. Ya kan, PDKT-nya di awal. Dia kayaknya showering kamu sama love nih, attention, affection apa segala macam gitu ya kan. Nah, tapi pada saat itu kan kamu bilang aku nggak mau kalau orang itu terlalu ngedeketin aku dengan showering love gitu-gitu. Tapi akhirnya misalkan nih kamu tahu kan kamu nggak tahu ya orang itu tuh beneran memang sifatnya gitu atau nah itu Novi ngebedainnya kayak gimana? Tahu oh ini kayaknya dia red flag, ini dia beneran gitu. Green flag gitu ya. Itu tahu ada filternya nggak? Aku itu filternya dari panjangnya aku PDKT biasanya. That's why Novi nggak mau langsung Oke, kita
having relationship enggak ya? Iya. Karena ya menurut aku kadang orang bilang PDKT gak usah lama-lama, nanti bosen pas pacarannya. Kalau aku nggak, justru jangan sampai kamu udah pacaran baru kayak kucing beli dalam karung. Gimana sih? Beli kucing dalam karung ya? Bener kayak gitu. Makanya aku kalau PDKT lumayan lama. Maksudnya itu aku pengen kenal sosok ini lebih dalam. Sifatnya gitu. Biasanya kalau PDKT itu durasinya berapa lama nih? Aku nggak durasi gimana sih, cuma memang aku tipenya lama harus kenal gitu ya? Orang gitu. Biar lebih yakin ya sama beliau ya. Sampai berbulan-bulan kah atau mungkin tahunan baru bakal diterima gitu? Kayaknya nggak sampai tahun. Kalau sampai tahunan tuh mau buang waktu kayaknya ya. Dia aku buang waktu dia terbuang juga waktunya. Seru ya. Berarti dia nggak suka gantung orang. Iya. Maksudnya aku nggak pernah, bukan nggak pernah, mungkin jarang aja ngelihat ada cewek yang biasanya kalau dikasih love bombing atau love shower gitu nggak suka. Ini baru ini nih. Nah, kalau pengen tahu lebih dalam lagi nanti kayak gimana RB Partner, tungguin. Jangan kemana-mana, masih di podcast Maca. Malam Minggu temanya cinta. Oke, tadi kita sempat ngebahas dasar kamu dalam memilih pasangan dan kita udah lihat POV-nya Novi, udah denger POV-nya Novi gitu ya. Bahwasanya kalau misalkan Novi tuh agak-agak cenderung nggak suka kalau misalkan ada orang yang ngajak PDKT tapi terlalu menunjukkan perasaan sayang atau cintanya secara berlebihan. Love bombing katanya Love bombing, betul. Nah, kita mungkin ke POV tadi itu dari segi cewek ya, kenapa dia nggak suka kalau misalkan ada cowok-cowok yang kasih love bombing gitu, ya kan? Karena bisa aja itu bertahannya cuma sebentar. Nah, sekarang kita beralih nih ke posisi cowok-cowoknya. Menurut Bang Ivan, love showering atau love bombing pada saat ngejak PDKT seseorang itu perlukah atau enggak? Atau sebenarnya harusnya normal-normal aja nunjukinnya. Kalau aku sih normal-normal aja gitu ya. Tapi pas aku dulu masih muda gitu ya, usia-usia 20-an. Memang dulu agak love bombing banget sih. Ngasih perhatian ke cewek gitu. Pagi-pagi udah pagi, siang, malam, subuh. Ngasih perhatian full. Hari aku. Kadang-kadang juga bikin puisi gitu ya. Buat cewek itu agar dia tergugah hatinya untuk menyukai aku gitu. Tapi ternyata ya love bombing itu percuma gitu ya. Kalau misal kita nunjukin terlalu kebanyakan, over gitu, dia jadinya enek juga, iya sih. Enek dia. Dan terus akhirnya cowoknya capek nggak? Akunya? Aku juga capek ya. Kayak jadi orang lain aja gitu. Ya karena biasanya nggak pernah gitu, tiba-tiba effort gitu kan capek pasti ya. Tapi dulu kan karena memang trennya gitu. bukan trennya. Karena perasaannya memang suka banget, pengen menunjukkan gitu. Cuma salahnya berlebihan. Seberlebihan apa sih yang pernah dilakuin? Coba. Seberlebihan apa yang pernah menurut kamu? Nyesel juga gue kayak gitu kok dulu gitu. Dulu kan masih atau geli banget ya dulu saya begitu misalkan. Dulu masih zaman-zaman belum ada handphone kan. Jadi kirim surat, Bro. Kirim surat, ya saling balas-balasan surat. Padahal cuma beda kelas doang. Terus suratnya dikasih kolonyet gitu ya. Tahu kolonyet? Dikasih perangko. Kolonyet tuh tisu wangi. Jadi surat ini kertas nih, dikasih kolonyet dulu. Kertas binder itu dikasih pewangi, kertas tisu wangi. Terus ntar ditulisin. Aromanya aroma maskulin tuh biasanya. Baru dikasih ke ceweknya. Itu zaman papaku tapi waktu kakakku juga pernah gitu. Nah itu seru tuh. Terus gimana Pak? Kirim-kiriman surat, dia balas kan. Sekian lama abis itu ngajakin ketemuan. Ya beda-beda kelas sih memang sih. Aku kelas 2, dia kelas 1 waktu SMP gitu. Terus kami itu PDKT-an makan berdua di kantin. Tapi menurut kamu pada saat kamu kasih surat apa segala, dia sepertinya terkesima gitu atau enggak tahu juga ya. Kayaknya mukanya flat-flat aja ya. Enggak pernah kebahas itu kali juga. Tetap bales. Tetap ngebales. Dan tetap dia mau diajak jalan. Tetap mau diajak berarti jalan, ya memang gitu. Dia suka juga berarti kayak menurut aku kan. Kasih atau enggak dia kasih kesempatan lah ya. Kasih kesempatan. Dan waktu itu memang statusnya belum jadian. Oke. Masih kayak jalanin aja dulu. Kan
memang masih sama-sama muda ya ibarat kata kayak cinta monyet lah ya. Oke. Nah itu kan waktu kamu PDKT akhirnya kamu kasih love shower sama love bombing nih. Tapi sebelum kamu memilih dia ada dasarnya nggak? Kenapa kamu pilih dia dari 346 siswa di sekolah itu yang cewek? Kenapa bapak pilihnya dia gitu? Good looking pasti. Ya kan? Enggak terlalu good looking, cuma apa ya kalau aku ngelihat dia itu kayaknya pengen senyum aja. Adem gitu ngelihatnya. Oh ya adem aja ngelihatnya gitu. Guru agama dia. Kayak Jangan-jangan nih. Soalnya guru kan penjaskes. Guru penjaskes. Soalnya biasanya guru agama senyumlah karena itu adalah sodako. Kayak gitu. Kan dia sering lewat di depan kelas gitu. Aku juga sering lihat dia. Dia ngumpul sama temennya. Terus aku ngeliat dia kok kayaknya anaknya beda aja sama cewek-cewek yang lain gitu. Oke. Muncullah rasa ketertarikan gitu. Karena pengen kenalan gitu. Karena dia punya kalau Gen Alpha bilang tuh dia punya risk yang beda dari 364 siswa itu ya. Mungkin ada charmnya gitu. Ada charmnya. Terus yang menarik. Begitu lewat semlehoy. Wah gitu langsung kayak. Dia pakai parfum malaikat subuh mungkin. Oke. Nah, itu kan tadi ya. Memang sih kita tuh nggak bisa ngatur bagaimana perasaan itu akhirnya timbul sama seseorang, ya kan. Tapi biasanya setiap orang tuh pasti menetapkan kriteria apa sih yang dia suka. Mau dari physical, mau dari cara ngobrol mungkin misalkan gitu-gitu ya. Dan pasti punya standar-standar yang berbeda setiap orang. Nah, kalau aku pribadi tuh biasanya aku tertarik sama seseorang ketika aku ngelihat orang itu tuh punya value yang lebih dari aku. Contoh, misalkan ya, dulu aku tuh kalau dibilang cowok pinter, ya nggak pinter-pinter banget, tapi ya termasuk salah satu yang pinter di antara teman-temanku satu kelas gitu misalkan, atau satu angkatan. Nah, ketika ada lawan jenis nih, yang ternyata bisa lebih handal daripada aku dalam hal tertentu yang aku nggak bisa, aku gampang suka. Contoh, waktu SMP aku tuh suka banget sama temen sekelas aku yang jago banget main basket, padahal dia cewek. Oke. Karena waktu itu aku ikut juga basket tapi nggak pernah kepilih gitu. Selalu main yang di pinggiran latihan basic mulu. Sementara dia udah bisa latihan passing, yang latihan apa gitu. Terus aku ngeliat pas dia lagi passing itu kok kayaknya dia anak charming banget gitu. Kok aku nggak bisa gitu. Dan itu dia cewek pula kan. Jadi ngerasa kayak ada kekaguman. Awalnya tuh dari kekaguman dulu. Kemudian SMA juga gitu. Suka sama temen yang pintar banget nulis cerita cerpen gitu. Dulu kan ada karya ilmiah remaja ya. Nah waktu itu ikut di situ, temen aku nih kok dia tuh bikin cerita gampang banget gitu. Terus juga dia anggota OSIS kalau orasi atau mimpin rapat atau apa, atau datang ke kelas-kelas gitu untuk minta sumbangan Jumat tuh biasanya. Kok kayaknya dia tuh enak banget ngomongnya. Terus bisa deket sama cowok, bisa deket sama cewek, kayak friendly banget gitu. Aku tuh ngerasa kayak wah, ada sesuatu ini sama cewek ini gitu yang aku nggak punya gitu. Jadi ada value-value tertentu yang biasanya membuat aku tertarik sama dia karena aku nggak bisa gitu. Akhirnya biasanya aku mencoba ngedeketin. Nah ngedeketin itu setahu aku tuh biasanya aku selalu akan mengungkapkan perasaan aku. Tapi nggak berharap dia untuk langsung jadi pasangan. Biasanya aku langsung ngomong nih, aku suka sama kamu nih. Beda case juga ketika misalkan aku tahu si cewek ini disukai banyak orang. Nah, jadi waktu minggu lalu ya Pak ya, kita sempat ngebahas ada perkara aku suka sama dia tapi dia suka sama orang lain gitu. Nah, kita pernah ngebahas di mana ada satu teman aku itu disukain kami satu geng bertujuh. Nah, itu aku diem. Maksudnya aku gak ngomong perasaan aku ke dia. Tapi ya ending-endingnya nanti setelah beberapa tahun kan akhirnya aku ngomong gitu. Nah biasanya aku tuh akan ngomong langsung. Kenapa? Karena menurut aku lebih enak ditolak duluan ketimbang dikasih harapan. Ngerti gak sih? Nah itu. Jadi biasanya kalau aku dulu sih sebelumnya waktu SMP gak gitu. Jadi aku pernah nembak cewek nih, terus ditolak, terus aku nangis gitu kan. Pertama kali suka sama cewek, aku ngobrol sama kakakku bilang, ya namanya lu nembak cewek atau nembak cewek lah atau mengungkapkan perasaan kan belum tentu perasaan itu berbalas ke kamu. Ya nggak apa-apa, memang kayak gitu resikonya. Kalau nembak ya diterima, kalau nggak ditolak. Kalau ditolak udah biasa aja, bukan berarti kamu jelek, bukan berarti karena kamu apa, bukan karakter dia aja gitu. Nah dari situ aku belajar akhirnya, daripada aku luka begitu lagi ya, mendingan aku omongin aja deh perasaan aku ke orang itu. Biarkan waktu berjalan.
Nah, kalau sudah PDKT kayak gitu, biasanya memang akan ada perubahan tuh. Perubahan sifat yang kayak aku mau nunjukin hal-hal manis. Ya kan, namanya cowok tuh biasanya kayak gitu. Kayak coba kasih perhatian, kasih coklat, kasih hadiah. Surprise. Zaman dulu ya SMS tiap hari. Gitu-gitu. Dengan harapan ya dia seneng, dia happy, diperhatiin gitu-gitu. Tapi kadang ada cewek yang kayak Nopi. Aku pernah ketemu satu cewek. Waktu itu kita PDKT-nya normal aja nih. Bercanda. Beberapa bulan kemudian tiba-tiba berubah. Candaan aku tuh malah menurut dia cringe. Maksudnya dia bilang, bisa gak usah bercanda? Dia ngomong kayak gitu, bisa gak usah bercanda? Aku lagi malas bercanda nih gitu. Asik. Waktu itu aku pikir ya cewek-cewek tuh suka sama cowok-cowok yang lucu, yang gitu. Tapi pada saat itu bercandanya menurut aku juga nggak terlalu ini. Cuman aku nggak tahu pada saat itu dia punya masalah besar, yaitu dia lagi ngurusin skripsi tuh. Aku bercanda mulu, akhirnya dia marah. Bisa nggak kamu, kalau kamu masih bercanda aku nggak mau hubungin kamu lagi gitu. Kamu merusak konsentrasinya dia. Terus dia ya udah beneran hilang. Langsung lost contact gitu bro? Iya, langsung lost contact. Nah cuman sayangnya pada saat itu harusnya mungkin kita bisa obrolin lebih baik ya. Maksudnya ya kita ketemu dulu, kita ngomong, sorry nih aku lagi ada gini. Mungkin candaan kamu lagi gak pas. Maksudku tuh gitu. Tapi setelah itu dia bener-bener gak pernah balas chatku lagi, dia ketemu gak mau, ya udah sih gitu. Ada beberapa faktor sih itu. Apa tuh? Biasanya kenapa tuh kalau cewek-cewek itu ada beberapa ini yang pengen kita tahu ya. Itu aneh sih, maksud aku kayak kok tiba-tiba drop banget, walaupun dia bilang dia punya, ya aku paham sih kalau kamu punya kesibukan gitu ya. Menurut kamu apa? Yang pertama, dia tidak sesuka itu kayaknya sama kamu. Kalau misalnya dia suka sama kamu, aku pikir selagi jengkel-jengkelnya kita, sebeteknya kita, pasti ngomong kok. Maksudnya aku lagi ada ini loh gitu. Aku lagi ribet nih sama skripsiku. Bisa nggak usah terlalu bercanda gitu. Nah dia tuh ngomong. Aku lagi ribet sama skripsiku nih. Bisa nggak kamu jangan bercanda dulu? Seminggu ya kita nggak ketemu. Jangan mungkin karena aku masih bercanda. Seminggu kamu jangan chat aku dulu ya, gitu. Dia yang bilang. Dia ngomong. Dia harusnya nggak kayak gitu loh. Maksudnya kalau orang suka sama kamu, chat mau dia marah kayak apa, chat itu pasti tetap berlanjut meskipun ya kayak tadi ya balasnya singkat. Ya bete-nya cewek agak lama ya memang ya gitu loh. Ya anggaplah kayak PMS misalnya cewek kan. Moodnya bisa sampai seminggu marah sama kita gitu kan. Serem juga ya. Iya kan. Maksudnya kemudian lah gitu. Terus yang kedua sih udah ada yang lain. Nah aku sih cerita sama temen aku, dan cowok juga sih salahnya mungkin. Aku mikir kayaknya dia udah punya yang lain. Kalau secepat itu ya menurut aku gitu loh. Iya soalnya atau dia bilang mungkin saja sebenarnya dia punya seseorang, cuman seseorang itu lagi dia dalam masa break juga, ngisi-ngisi kosong nih ceritanya. Ya kan ya udah kebetulan, enak nih kayaknya diajak chat. Ternyata yang ono udah baik lagi nih, ya udah balik ke sana. Katanya temen aku kayak gitu. Karena menurut aku agak aneh kayak Novi bilang di awal ya, sesibuk-sibuknya orang, gak mungkin dia ngecangin chat gitu kan. Dan menurut aku juga candaan aku tuh gak yang fatal-fatal banget loh. Kayak biasa aja lah kalau menurut aku gitu. Menurut kamu ya, tapi bukan berarti menurut cewek itu enggak lucu. Enggak, soalnya kan case-nya dia berjalan, maksudnya hubungan mereka tuh udah agak lama dengan segala candaannya dia. Iya, awalnya terima-terima aja gitu ya. Maksudnya bukan seminggu 2 minggu dia bercanda sama ini cewek gitu loh. Udah lama. Bener. Tiba-tiba 2 bulan atau 3 bulan gitu, terus tiba-tiba langsung berubah gitu. Ya aku paham kalau lu punya skripsi. Tapi aku tuh sampai effort gini loh, kayak ya kan akhirnya dia bisa nggak serius, akhirnya aku coba serius. Ya udah kamu kira-kira butuh apa yang mau disupport? Aku kirimin makan ya, aku kirimin Gojek ya, atau ini kamu pilih deh kayak gitu-gitu. Atau aku beliin ini ya, kan kamu suka ini nih gitu. Nggak usah. Nah dari situ kan sebagai cowok juga aku kayak ngerasa ya udah berarti mungkin dia pengen bener-bener gak mau ngobrol aja. Dia bilang seminggu waktu itu. Seminggu juga aku kayak ngerasa kok ya bener-bener akhirnya aku 1 minggu gak hubungin. Tapi setelah itu juga dia gak ada kontak. Nah aku menyimpulkan berarti kalau dia memang
bilang 1 minggu harusnya hai gimana gitu. Karena dia yang mulai kan. Walaupun kata temennya udah nggak apa-apa kali Dek kalau lu chat duluan gitu. Aku akhirnya chat juga. Tapi gak dibales? Kayak aku gak tahu itu di blok atau apa ya. Centang 1. Oh iya di blok itu. Centang 1, centang 2 tapi yang gak di... Cuman di read doang? Iya. Oh gak dibales? Oke. Gitu. Akhirnya kan maksudnya sebagai cowok juga aku tahu kapan harus stop. Oke. Gitu. Berarti itu udah zaman masuk WA ya atau Line mungkin? Oh udah WA, udah zaman WA sih. Gak kayak zaman aku masih surat-suratan ya. Pakai merpati ngirimnya. Tapi jujur ya, jujur itu karena tadi aku cerita yang surat pakai kolonnya yang aku melihat banget prosesnya. Aku tuh justru pengen kayak gitu, pengen punya ada momen mungkin ya somehow kalau misalkan nanti aku diberikan jodoh atau mungkin ada pacar lagi gitu ya. Aku pengen deh kayaknya kayak ada bikin dating idea yang mana aku sama pacarku tuh kita balas-balasan soal walaupun mungkin untuk zaman sekarang agak aneh gitu ya. Tapi nggak apa-apa maksudnya yang kayak aku kirim lu ntar kirim balik ya gitu. Cuman pengen ngerasain itu aja gitu. Karena dulu zaman kakakku tuh lahir tahun 1983. Jadi dia waktu SMP dia nulis di depan aku. Terus yang dikasihin itu dulu. Pakai kertas HPS? Enggak, pakai kertas binder, Pak. Oh, binder. Oh ya sama terus dong dikasihin berarti. itu dulu, tunggu itu kertasnya kering dulu. Nanti kalau biar wangi gitu ya. Nah, kalau udah kering kan wanginya tetap ada. Cuman kalau enggak kering dia enggak bisa ditulis. Jadi biarin dulu. Nah, habis itu besok dia tulis. Nah, dia kasih ke ceweknya. Itu seru banget. Itu hal yang romantis di zaman kami ya. Iya. Era-era 80-an. Aduh. Malah ketahuan umur saya. Maksudnya omnya kan itu. Ya om saya maksud saya ya. Tapi seru sih, aku nggak tahu loh. Oh iya? Iya nggak tahu. Itu coba deh. Seru sih, lucu. Bahkan sekarang mungkin Gen Z itu nggak tahu loh cara ngirim surat gimana. Menurut aku loh sekarang loh ya. Kayak nggak tahu. Karena mereka udah ngerasa termudahkan dengan hadirnya teknologi gitu ya. Ada email, bener. ada WA aku Line. Aku juga keinget waktu itu kakakku kayaknya perpisahan sekolah SMP deh kalau nggak salah ya. Perpisahan, terus kan aku tahu abangku tuh cukup player lah. Ceweknya banyak. Player apa nih? PlayStation? Enggak, dia Playboy. Oh Playboy. Soalnya dia tuh suka bawa cewek banyak ke rumah. Oke. Nah jadi waktu SMP kan habis lulus pengumuman kan biasanya udah sibuk sendiri kan di rumah. Itu banyak banget, kayak bukan banyak sih, ada beberapa kado yang datang ke rumah. Asik. Beserta surat. Nah yang nemu itu si adiknya inilah. Karena kan kakakku sibuk kemana, daftar sekolah lah. Di rumah kan aku sama mama gitu. Itu ada kayak ada ngasih buku, ada ngasih zaman dulu tuh kaset tape. Oh iya, kaset. Iya yang itu. Pita. Tapi tahu gak sih isinya? Itu suara cewek. Suara cewek ngomong gitu-gitu. Zaman sekarang kan voice note kan? Iya. itu sempat ada beserta surat itu kan. Wih. Zaman dulu tuh the best banget tau. Mungkin suaranya kayak gini, Bu. Abang, aku tuh suka banget loh sama kamu. Enggak, yang aku ingat tuh waktu itu soalnya aku dengerin sama mamaku. Apa suaranya gimana? Kalau nggak satu ya dia bilang kayak gini. Sedih banget deh akhirnya harus berpisah sama kamu. Oh iya. Kita memilih sekolah yang berbeda. Gitu-gitu omongannya. Iya. Oh itu, I see. aku tuh ngerasa, pokoknya kalau nonton Dilan, nah itu kayak gitu. Kacau banget. Dilan 1980 ya? Iya kayak gitu banget. Dengerinnya sama mama lagi ya. Iya. Jadi ketahuan deh ya. Tapi enggak, memang mamaku tahu kalau abangku tuh suka berpesona playboy lah gitu. Iya. Karena memang suka ada cewek yang datang ke rumah. Nah dan mamaku tuh suka marah. Apaan cewek datang ke rumah, harusnya cowok kayak gitu. Iya. Biasalah mama tuh kalau suka marah kan kayak. Jadi kalau misalnya ada temennya cewek datang itu, sudah jam berapa nih? Kak mandi gitu. Dia si cewek itu tahu diri gitu. Disuruh pulang. Iya benar. Diusir secara halus gitu ya. Lucu. Iya. Oke Aryo Banten, nah kita tadi sudah bahas nih dasar-dasar dalam memilih pasangan ya, versi cewek, versi cowok. Nanti kita akan bahas sedikit lebih dalam lagi ketika akhirnya kita sudah memilih pasangan, terus nanti dihadapkan sama sebuah permasalahan. Nah kira-kira kita menghadapinya nanti bagaimana masing-masing ya. Kita akan bahas lah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Maca. Malam Minggu temanya cinta. Masih di podcast Maca spesial Arbis Night malam minggu. Arbi Panther semuanya malam minggu temanya cinta. Oke, ada Bang Ude, ada Ivan, dan juga ada guest star kita gitu ya. Novi yang hari ini cukup mewarnai podcast ini ya dengan opininya sebagai cewek lah. Wanita independen. Waduh. Meledak. Menyala Bangku. Tangannya selalu gini-gini kan.
Oke, Alimata semuanya. Nah, tadi kita udah ngomongin banyak hal gitu ya. Kalau ngomongin suka sama orang emang ya balik lagi tadi kita nggak bisa menahan perasaan, nggak bisa juga memaksakan perasaan orang lain untuk bisa seirama sama kita gitu kan, suka sama kita juga. Nah tapi ini penting untuk kita tahu bahwasannya punya dasar dalam memilih sebuah pasangan, entah itu mau dijadikan pacar atau mungkin mau dijadiin suami nantinya, calon gitu ya di masa depan ya. Betul. Nah sekarang kita pengen dari masing-masing POV deh gitu ya. Kita mulai dari siapa dulu ya? Cewek dulu dong. Biar asyik. Ya. Nah, kalau misalkan kamu dasar dalam menetapkan seorang pasangan sebagai pacar dan calon suami apa dulu nih? Sebagai Novi. pacar dan calon suami. Kan tadi udah dibilang yang penting jangan love shower bombing, tapi ada lagi nggak yang mau ditambahin selain itu? Kalau aku paling penting itu karakter sih. Yes. Dari bukan segala ya, kayak banyak aja aku pengalaman pacaran. Maksudnya dari pengalaman aku pacaran kayak deket sama yang beruang nggak cocok juga gitu loh. Terus brand. Iya kayak brand. Yes. Susu beruang. Beruang iya bener. Baru nggak aku? Iya, makanya aku juga lagi. Ini lawakan orang tua memang ya. Iya. That's joke. Terus yang biasa aja yang nggak, maksudnya aku tidak bilang dia tidak bekerja apa segala macam. Ya intinya biasa aja, nggak cocok juga gitu loh. Maksudnya ternyata aku kesini ternyata bukan itu ya yang aku cari gitu loh. Ternyata karakter di mana yang dalam kesehariannya aku nyaman sama dia. Gitu loh. Maksudnya aku jadi diri aku gitu. Yang penting ya itu karakternya aku suka, itu yang paling pertama. Oke. Bukan ya menurut aku ya kaya, ganteng itu bonus lah. Bonus. Gitu. Maksudnya kamu jelek, udah nanti aku yang bikin kamu ganteng. Iya kan? Terus skincarean bareng. Iya kayak kan kamu sebagai cewek yang baik itu pasti support partner kamu kan. Mari kita grow up bareng. Aku juga ada pernah dengar satu statement atau apa gitu yang bilang kayak gini, ketika kamu suka sama orang atau nyaman sama orang lain, pasti segala hal di dalam diri kamu tuh insya Allah akan membaik kalau ketemu sama orang yang tepat. Mulai dari physically, penampilan pekerjaan dan sebagainya itu biasanya akan lebih baik kalau kita ketemu sama orang yang tepat karena nggak stres, nyaman. Iya benar banget. Aku tuh kayak ingat aja pesan mamaku, kayak dia kan bilang ya maksudnya di culture-nya kita ini kayak cewek terlalu tua tuh jangan terlalu banyak milih lah, dia bilang kayak iya kan orang tua gitu ya. Ya I know lah, maksudnya orang tua kita tuh khawatir kita nggak dapat partner. Tapi dari seginya aku pernah kayak aku nggak marah sih, cuma aku kesel aja. Maksudnya itu terus yang ya kayak misalnya Imlek, acara Natal mana basa-basi ya, penting gitu ya. Betul. Sering tahu pertanyaan mana pasangannya gitu ya. Iya, mana pasangannya. Kayak misalnya kayak sepupuku bagi angpau aja. Ini angpau terakhir ya. Tahun depan udah harus bagi angpau kayak gitu. Aku bilang, jadi kayak lagi ngobrol sama mama gini, Ma aku tuh kalau misalnya mau cari yang sembarang aja. Iya, yang sembarang aja. Aku DM orang, aku chat orang, jadi aku bilang kayak gitu. Tapi kan aku nggak mau, aku bilang gitu. Aku pengen yang temenin aku tuh, yang temenin aku nih seumur hidup aku loh. Masa aku mau seumur hidup aku kesel. Seumur hidup aku ngalah gitu loh. Maksudnya kita ini pacaran atau jadi pasangan suami istri harus bahagianya bareng gitu. Karena ada tujuan akhir ya. Misalkan pernikahan. Iya gitu. Benar. Kayak gitu loh. Terus mamaku ya, oh ya udah, akhirnya dia ngerti kan, maksudnya kenapa. Terus mamaku bilang, pokoknya kamu intinya gini, jangan masalah ekonomi ya, dia bilang kayak gitu. Maksudnya jangan mandang cowok tuh dari ekonomi gini. Kalian tuh uang cari. Mamahnya jarang-jarang loh. Iya. Mama. Ya soalnya kan mungkin itu pengalaman mama aku dengan papa aku mungkin ya kan. Dia kayak bilang,
gini loh, uang tuh bisa dicari bareng. Betul. Gitu. Betul. Kamu mau nunggu sampai kamu settle gitu ya. Settle banyak uang itu kapan? Dia bilang kayak gitu, gitu loh. Bukannya kita nggak bisa sekarang, sekarang itu nggak bisa. Cuma ya temuin aja pasangan yang mau grow up sama kamu bareng gitu loh. Karena gini, kamu cari orang kaya juga belum tentu cariin kamu. Kayak gitu. Maksudnya rata-rata kan orang tuh carinya setara. Iya. Menurut aku itu fair. Gitu loh. Ya kalau misalnya dapat yang di bawah dia dan memang bantu. Orangnya baik ya dibantu ya kan. Udah lakinya kamu lah gitu loh. Kamu dapat pasangan gitu. Tapi kalau nggak setara itu sulit sih menurut aku. Gitu. Dari segi ekonomi misalnya ceweknya lebih kaya atau cowoknya lebih kaya. Sedikit banyak kalau ada masalah pasti yang diungkit itu. Terutama cowok sih, kalau menurut aku ya. Jadi kalau misalkan cowoknya mungkin secara nggak langsung ekonominya di bawah si ceweknya, pasti akan ada ego-ego yang terbentuk. Gitu. Iya benar, ceweknya mungkin bisa menurunkan egonya sedikit, tapi tetap kebiasaan dia tidak akan pernah berubah. Yang salah lagi menurutku adalah ketika lu cowok udah tahu ekonomi lu di bawah cewek lu, terus lu maksain cewek lu untuk tidak bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri, sementara lu nggak bisa ngemenuhin kebutuhannya. Itu lebih parah lagi, bro. Jadi misalnya nih, ya aku tuh sayang pendapatanku cuma 3 juta, kamu 5 juta, tapi nanti kalau kita udah menikah kamu jangan kerja gitu ya, ngurusin anak aja gitu. Lu punya 3 juta buat kasih makan anak sama istri, dia pengen skincare, bro. Gak cukup. Pasti itu akan berantem terus gitu loh. Nah kalau misalkan akhirnya si cewek mungkin memutuskan untuk ini, atau mungkin dia tetap bekerja dengan uang yang dia lebih ini, ya jangan tersinggung. Karena memang si cewek itu mau bekerja aja untuk nambahin kebutuhan, itu udah bagus banget. Harusnya kita malu gitu. Terus aku tuh percaya gini loh. Apa tuh? Cowok itu kalau mau bareng cewek nggak mungkin sih dia itu kayak mau ngajak anak orang susah. Menurut aku gitu loh. Makanya faktor yang kesekian lagi aku tuh nggak pengen cowokku tuh males. Yang penting kamu kerja aja deh. Ya, udah apapun itu ya. Iya, hidup kita pasti settle kok. Jangan males. Gitu. Nah itu yang kedua juga menurutku itu tadi, jangan sebagai cowok, jangan mau jangan malu atau malah marah ketika istri lu kritik memang sesuatu yang salah. Gitu loh. Benar, ya. Karena nggak semua cewek juga yang akhirnya tadi kayak aku bilang, misalkan dia mau tetap kadang cewek itu bisa ya udah deh aku nurunin, tapi kamu kasih dong aku alasan supaya aku bisa bertahan sama kamu nih. Dan aku gak regret ambil keputusan buat turunin standarnya aku gitu misalnya. Betul. Keren. Oke, itu dari POV cewek ya. Berarti karakter. Maksudnya karakter yang memang mau bekerja keras, terus juga bisa bikin kamu nyaman dan jadi diri sendiri. Itulah yang terpenting dan menjadi dasar kamu dalam memilih pasangan untuk jadikan pacar ataupun nanti kedepannya dijadiin calon suami. Tadi ya. Karena karakter kan susah dirubah. Susah, betul. Kalau dari awalnya suka main judol, udah ya. Nggak bisa itu ya. Nggak bisa, itu susah. Penyakit laten tuh. Iya. Betul. Kalau Bapak Ivan? Iya sama sih, karakter juga ya. Bagaimana dia bersikap, apakah dia itu cewek baik-baik gitu ya. Dia baik sama orang tuanya, dia baik sama keluarganya gitu. Terus poin yang lain kayak agamanya gitu. Kalau aku nyari yang pasti seagama sih. Pasti. Terus dia takut sama larangan Tuhan gitu. Tidak melakukan hal-hal yang jahat. Jadi yang pertama seagama nih ya. Seagama gitu. Kalau jenis kelamin? Jenis kelamin ya harus beda lah. Masa sama? Nanya, kok marah? Karena kalau saya yang pertama jenis kelamin, Pak. Jenis kelamin ya. Kita gak kepikiran itu yang malah. Lu udah seagama, karakter bagus, jenisnya kelaminnya sama, kan repot. Maaf Pak, saya masih normal Pak ya. Canda ya. Iya. Jangan ada yang tersinggung. Yang pasti cewek ya. Poinnya cewek. Terus karakternya baik ya. Terus juga agamanya bagus gitu. Ya sama-sama mau memperbaiki diri lah ya. Karena aku juga bukan cowok yang terlalu agamis gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu sama pasangan ya kita sama-sama memperbaiki ibadah kita juga gitu. Kan kalau nikah itu pastinya kan
ibadah juga gitu ya. Animisme ya kebetulan agamanya. Saya Pak. Ayo sebut apa? bahaya. Salah sebut jangan nih bahaya nih. Saya pokoknya ya biasa-biasa aja. Saya seagama lah ya. Seagama gitu ya. Ini universal aja sih. Oke. Jadi berarti tadi yang penting seagama, terus karakternya juga ya. Dan yang penting dia cewek. Iya. Ya, maksudnya dari semua ini yang penting itu adalah beda kelamin ya. Beda kelamin ya. Oke, kalau aku sih sebenarnya kalau aku semuanya mungkin nambahin aja. Kalau karakter yes penting, agama itu penting, sayang keluarga penting, segala macam penting. Tapi kalau yang lebih penting lagi menurut aku adalah satu visi. Maksudnya dalam satu visi itu visi misi gitu ya. Maksudnya satu visi itu gini, kan kita mau memutuskan untuk pacaran bukan untuk putus. Ya kalau bisa terus sampai menikah dan lain sebagainya. Nah kita harus satu visi dulu. Menikah itu tujuannya apa? Tujuannya mau punya anak kah? Kita mau bangun atau child free. Misalkan kita mau punya anak kah, atau mungkin kita mau punya masa tua, nanti kita pengen itu dulu gitu. Jadi atau mungkin aku butuh seseorang yang aku nih orangnya lumayan boros. Aku pengen ada seseorang yang bisa bantu aku mengendalikan keborosanku gitu. Selain yang tipe-tipe di atas tadi ya, misalkan karakter match dulu. Nah, habis itu visinya. Nah, kalau visinya aku butuh orang yang bisa ngedukung aku dalam hal finansial karena aku cukup boros nih. Berarti aku cari orang yang bisa seperti itu. Yang aku ngelihat karakternya dia sepertinya bisa bantu aku nih, yang nasehatin aku untuk ini dan bisa ngerem gitu ya. Bisa ngerem gitu. Nah, itu tujuan kita dulu dijelasin. Maksudnya kamu mau meminang seseorang atau mau deket sama seseorang tuh maunya apa? Jangan kita nggak punya. Kadang-kadang kita tuh suka nggak jelas. Kenapa ya aku mau pacaran sama dia ya? Akhirnya pacarannya udah lama 6 tahun 7 tahun. Jalanin aja dulu. Udah jalanin aja. Terus dia ternyata red flag. Akhirnya red flag itu diabaikan karena udah terlanjur cinta. Paham gak sih? Iya benar. Udah terlalu lama lagi. Kadang gini deh, sayang udah lama. Iya. Terus dia tuh nggak bisa kalau nggak ada aku. Soalnya dia itu kayak gini. Ntar siapa yang ngingetin dia minum obat? Ntar siapa? Manusia tuh suka gitu loh. Karena terlalu lama punya hubungan. Terus akhirnya nggak berani putus karena dia kayak gini. Ntar dia tuh anak sendirian lagi ngekos di sini. Siapa yang bakal ngingetin dia untuk bangun? Misalkan gitu ya. Udah deket sama keluarganya. Itu parah juga sih kalau udah deket ya. Udah pamer-pamer lagi aku sama temen aku udah anniversary ke 200 tahun. Udah dibawa ke acara-acara keluarga lagi ya. Nah itu makanya jadi sebelum ada keterikatan emosional tadi, menurut aku penting untuk tahu dulu kenapa kamu mau menjalin sebuah hubungan sama orang tertentu. Ya kan, bisa nggak dia diajak terus, bisa nggak? Karena itu yang akan nguatin supaya nanti nggak di tengah jalan putus gitu, ya kan? Ya kalau misalkan, kalau menurut aku ya tanya aja, kamu mau pacaran sama aku apa mau seneng-seneng, mau apa? Oh sorry bro, kalau visi aku nggak mau kesana, aku maunya begini. Kalau kita nggak sejalan ya udah nggak apa-apa, ya mendingan kita cut di depan nih, gitu. Karena aku carinya yang kayak gini. Nah itu menurut aku lebih, walaupun susah sih, tapi seiring pertumbuhan umur kita yang tidak bisa direm, sebaiknya gitu, ya kan? Karena ya capek buang-buang waktu gitu kan. Apalagi semakin bertambah usia kayaknya circle kita semakin menipis dan pilihan juga semakin sulit juga ya. Iya, makanya jasa teman itu dibutuhkan. Tolong teman-teman saya, bantu saya mencari pasangan yang tepat ya. Tapi kalian ada ini gak sih rasa bosan buat kenal orang baru? Udah, itu udah kayak udah mengalami malah. Kan kita udah di quarter life crisis banget ya Pak ya. Betul banget. Udah lewat itu. Jadi ada rasa di mana ketika mencoba kenal, mengenali itu capek. Terus harus nunjukin diri itu capek. Jadi makanya kalau ketemu ada pasangan tuh aku lebih yang ke ya udah aku pengennya ini. Walaupun kadang sekarang aku juga masih belum tahu ya. Ini aku tujuannya kalau pacaran mau ngapain sih? Mau nikah juga kayaknya masih takut gitu ya, maksudnya bisa nggak ya aku dengan kondisiku sekarang gitu. Tapi juga kadang-kadang butuh pacar. Tapi akhirnya sekarang untungnya banyak temen yang support gitu loh. Ada teman-teman yang senasib seperjuangan. Jadi kita saling menguatkan. Jadi nggak apa-apa bro, santai aja ya kan, daripada ntar kita nikah tapi dipaksain karena kondisi yang udah dituntut keluarga. Tapi justru kita nikah akhirnya malah bubar gitu. Ada mungkin juga ketakutan orang-orang yang ngerasa gini, terutama cewek mungkin ya. Misalkan usiaku udah hampir 40 misalkan, padahal kalau mau punya anak ini
ini. Udah lewat masa subur gitu ya pikirannya. Ya setiap orang menikah tuh pasti pengen punya keturunan kan. Tapi kalau sekarang aku nggak terlalu mikirin itu. Iya sih. Artinya yang penting tuh bisa punya teman yang bisa diajak komunikasi gitu ya. Menemanin pada saat susah dan senang, bisa jadi teman ngobrol gitu loh. Karena menurut aku ya itu tadi, pada saat akhir-akhir hidup kita, waduh sedih nih ceritainnya. Nggak, soalnya kalau refleksi orang-orang tua kita ya, yang kadang-kadang aku juga ngelihat gitu, anak-anaknya nggak datang kok. Yang nemeni dia siapa? Istrinya. Istrinya pasti. Suaminya gitu. Oke. Jadi itu sih menurut aku. Karena kehidupan ini kan kita nggak bisa kontrol orang. Tapi soulmate kita yang kadang aja kita ngerasa dia udah soulmate banget, dia bisa ninggalin kita. Cuman indah banget gak sih kamu ngelihat kayak ada kakek-kakek sama nenek-nenek misalnya gitu yang mereka saling sampai di akhir-akhir itu masih saling support. Itu yang mau pegangan tangan. Iya. Kayak gitu loh. Masih yang si kakek yang di papa gitu suka banget sih. Iya, benar. Kayak apa gak sih? Kayak contohnya itu mungkin B.J. Habibie sama Ibu Ainun gitu ya. Iya, benar. Kayak itu mereka pasangan hidup semati gitu. Maksudnya ketika kehilangan pasangan dia sempat kehilangan dirinya juga. Ya kan gitu. Hancur hatinya gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita bertiga menemukan pasangan yang tepat ya, teman-teman. Amin. Sesuai sama yang kriteria gitu ya. Sesuai yang kita butuhkan, bukan yang diinginkan. Betul. Tapi aku ada pengalaman terakhir ini habis kenalan terus diblokir. Oh enggak. Pas. Udahlah kalau diblokir mah ya kan. Tandanya memang harus berhenti gitu ya. Iya. Aku aja pernah dijebak sama mama aku. Kenapa? Ditemuin sama cewek. Terus kita gak ngobrol. Ya maksudnya gitu. Dia kayak misalnya nih anak temannya dia. Temannya dia itu nelpon, "Mas bisa kesini nggak ini?" Pas aku ketemu ngobrol, dia nggak mungkin nggak setting juga sama anaknya ya. Tiba-tiba aku datang terus dipanggil anaknya suruh duduk di situ, tinggal mamanya, kita tinggal berdua. Lah saya mau ngomong apa? Maksudnya kenalan aja belum gitu ya. Bingung. Iya Mbak, saya ini. Iya Mas, kenapa ya gitu-gitu? Nggak ada. Jadi kan bingung kita gitu. Ya. Maksud aku terima kasih Mama sudah cukup mengkhawatirkan saya. Tapi anakmu ini tidak apa-apa, ya. Maksudnya masih bahagia kok, masih seneng kok, masih sehat kok, insya Allah gitu. Kalau masalah jodoh nggak usah dipikirin. Kami itu pengen ketemu sama kita ya pasti kita tuh pengen ketemu sama orang-orang yang tepat supaya tidak membuat kamu sedih. Iya, benar. Soalnya aku pengalaman aku pas aku putus. Kapan nih? Nangis kayak 4 tahun lalu. 4 tahun yang lalu gitu ya. Oke, cukup lumayan lama ya. 4 tahun yang lalu. Terus nangis kan, aku tuh nangis di rumah. Papa aku tuh masuk ke dalam gitu. Terus dia bilang, "Sudah, nggak usah nangis. Kamu tahu nggak? Yang sedih itu kami orang tua loh, yang melihat kamu gitu loh." Kayak dari situ aku kayak, aduh ngapain aku buat orang tua aku sedih kalau misalnya aku nggak move on gitu loh, maksudnya gitu. Cuma ya namanya kita putus cinta ya susah wajar. Maksudnya ya rasain memang tuh sedihnya dulu, nggak bisa dipaksa buat ketemu. Soalnya pengalaman aku kemarin putus, mamaku langsung kenalin aku, suruh telepon jejeku nih, bilang, "Ada nggak temenmu di perusahaan tambang tuh yang?" Kenapa sih gitu? Itu terus, "Oh ada mah, kasih nomornya Nopi." Tiba-tiba kasih. Habis itu sudah di orangnya chat, baru mama yang ngomong, "Itu ada temennya Eci, nanti chat kamu." Udah di chat, aku bilang kayak gitu. Tak bilang, "Ma, percuma. Maksudnya aku lagi sedih kayak gini, dikasih orang yang aku nggak tahu gimana. Mau dia ganteng kayak apa? Maksudnya luka aku belum selesai gitu. Itulah maksudnya kekhawatiran orang tua gitu loh. Iya, itu sih memang ya sama. Tadi mama tiri aku juga kayak gitu. Jadi kayak mungkin dia udah, aduh ini kapan nih mama tuh pengen punya anak dari anak cowoknya gitu kan. Setiap lebaran gitu. Sampai sekarang sudah kurang. Terakhir itu yang dia effort ngenalin sama anak temennya itu. Cuman kan aku udah bilang, "Mah, maksudnya aku nih ya mungkin gengsi juga. Karena aku tuh anak cowok, ngapain dibikin acara-acara begituan gitu loh." Kalau misalkan putus, memang nggak, misalkan putus gitu ya, pasti mama sedih juga. Atau misalkan aku ini nikah terus bubar, mamanya pusing juga. Mendingan biarin aja. Aku tuh nggak perlu
ya itu tadi aku bilang sih sama mamaku, aku tuh sekarang nggak terlalu mikirin, ya aku pengen punya keturunan, betul, pasti semua orang, tapi pun seandainya aku menikah sama orang yang akhirnya nggak bisa, aku tuh cuma pengen punya orang yang bisa ngedampingin, itu kan yang mama mau, ya kan? Iya, bener. Maksudnya ketika mama mungkin sudah tidak ada gitu-gitu ya, atau misalkan kehidupan nanti bagaimana berjalan, siapa yang namanya itu kan sebenarnya mama pikirkan, ya kan, pasti orang tua, kakak kita, siapa saudara kita pasti mikirnya itu. Ya udah sabar sampai aku ketemu sama orang yang tepat gitu loh. Oke. Sekarang udah nggak pernah nanya lagi. Keluarga juga kalau berani nanya, kamu bayar berapa? Kalau masih nyumbang si Jiro aja pas mau nikahan, kagak usah ya, kagak usah nanya. Iya. Ya kan? Si Jiro disebut-sebut tuh. Jadi sponsor dong. Oke, Ariwater semuanya, itu dia lah ya podcast macam malam hari ini. Oke, seru banget nih. Seru banget ya. Karena ada bintang tamu yang membuat hari kita semakin berwarna gitu. Betul. Asik. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Nopi. Atau juga nanti, kalau dia nggak sibuk kah ya? Ya. Terus juga kita masih buka lagi ya, Arbi Pantes, siapa tahu ada yang pengen sponsorin podcast ini. Boleh banget, kamu tinggal menghubungi @ivantesaro atau juga @ud. Ya, kamu bisa DM kita. Terus ngobrolin tentang bagaimana caranya kalau mau jadi sponsor acara kalian, boleh banget. Soalnya sayang banget loh, ini podcast ini bakal kita taruh di YouTube sama kita taruh juga di Spotify. Terus logo kamu itu bisa masuk di template kita. Dan akan bertahan long lasting lah ya. Iya, selama kontrak berjalan. Iya. Itu ya terpentingnya. Dan server YouTube sama Spotify tidak down. Betul. Nah, untuk Ariwater semuanya juga jangan lupa selalu dengarkan podcast Maca setiap malam Minggu dari jam 8:30 sampai jam 11. Enggak sampai gitu. sih, setengah 11 ya. Ini udah jam 10.30 ya. Setengah 11 Ariwater. Tapi yang pasti setiap minggunya kita akan punya edisi-edisi yang berbeda dan temanya masih tetap cinta. Saya udah Alfa Reza pamit. Ivan juga pamit. Nopi juga pamit. Sampai jumpa Ariwater. Tapi Arbis Night masih lanjut kok ya. Jangan kemana-mana, tetap di Arbis Night.